Apakah manusia mengira bahwa ketika dia sudah mengatakan saya sudah beriman, saya sudah banyak beribadah, saya sudah menjadi orang yang alim, orang berilmu, ngerti sunnah, ngerti tauhid, ngerti fikih, ngerti ini dan sebagainya, dia itu sudah dibiarkan begitu saja sama Allah? Enak saja. Apa dia kemudian ditetapkan sama Allah dia orang yang selamat dari api neraka masuk surga? Belum. Sampai Allah tetapkan, dikasihlah ujian di dunia. Kira-kira mampu nggak? Kalau Anda mengikuti programku, kata Allah, aturanku, ikutin nih, tes ini. Bisa lulus nggak kamu? Ikutin tes saya, kata Allah. Kalau kamu saya tes, kamu mampu, kamu bisa menyelesaikan dengan benar. Oke, lulus kamu, masuk surga. Kalau tidak, ya mampir dulu di neraka. Meskipun kamu banyak ibadah, kamu banyak sholatnya, kamu banyak ini dan itu tidak menjadi jaminan. Kenapa? Karena orang hidup itu tidak lepas dari ujian. Apalagi ujian yang pertama, keluarga, kedua, tetangga. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah ini. Kisahnya apa Bapak Ibu? Nah, kisahnya yaitu seorang ulama, Imam Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in, murid dari Muhammad bin Sirin. Beliau suatu ketika ingin membeli rumah. Ketika ingin membeli rumah, kemudian dia menyampaikan kepada istilahnya pemborong lah atau perantara tadi. Maka ketika dia ingin membeli rumah, Imam Al-Auza'i ini namanya Abu Amr Abdurrahman bin Al-Auza'i Damaski, ya. Damaskus, ya. Dia lahir di Damaskus. Di mana itu? Suriah. Lahir tahun 88, meninggal 157 Hijriah. Ini generasi tabi'in, generasi awal, ya. Generasi setelah sahabat maksudnya, ya. Nah, Imam Al-Auza'i ini ketika ingin membeli rumah, kemudian dia menyampaikan kepada pemborong tadi, ya, yang sebagai perantara yang menjualkan rumah. Maka beliau mengatakan, saya ingin membeli rumah yang dimana ketika rumah yang saya akan tempati, yang saya beli adalah saya tidak menginginkan, mengharapkan ada tetangga-tetangga saya yang bersifat buruk kepada diri saya, tidak mencela diri saya, tidak memusuhi saya, tidak mendengki saya, atau berbuat kezoliman kepada diri saya, atau memusuhi saya. Ini keinginan Imam Al-Auza'i, pengen beli rumah, tapi harapannya tetangganya itu yang baik. Kalau bisa tetangganya itu semuanya soleh-soleh semua, Pak Bu. Itu ya. Itu harapan Imam Al-Auza'i seperti itu. Jadi nggak kepengen kalau beli rumah itu kalau ada tetangganya yang usil, yang dengki, yang iri, yang benci, yang sewot, yang suka membuli atau menebarkan fitnah atau yang lain. Itu keinginan harapan Imam Al-Auza'i. Apa jawaban pemborong tadi yang dia sebagai perantara penjual rumah tadi? Kalau Anda inginkan rumah yang seperti itu, ikut saya. Diantarkan sampai kemudian menuju kuburan. Setelah sampai kepada kuburan, apa yang Anda inginkan, rumah yang paling cocok bagi Anda adalah ini. Sambil menunjuk apa? Kuburan. Kenapa? Kalau Anda di kuburan selesai urusan. Paham Bapak Ibu? Kenapa? Kita ambil dari hikmah percakapan ini adalah bahwa orang hidup di dunia ini pasti tidak akan lepas dari apa namanya? Al-imtihan, ujian. Gak mungkin lah orang hidup itu, ya. Kalau hidup sudah di tengah masyarakat, gak mungkin ya, ada tetangga semuanya soleh semuanya. Ya mungkin ada, tapi kecil sekali lah, minim lah. Meskipun soleh pun saya yakin ya, ada nggak orang mukmin yang dengki? Ada, orang mukmin yang dengki itu ada, bahkan banyak gitu loh. Mukmin tapi dengki gitu loh. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai Rasulullah SAW juga mengatakan wa iyyakum wal hasad. Ya, hati-hati kamu melakukan perbuatan dengki, karena dengki itu wal hasadu ya'kulul hasanat, bisa menghapus kebaikan-kebaikanmu. Sebagaimana
ketika api membakar tanaman, atau juga ketika api itu membakar tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi para jamaah Bapak Ibu, orang hidup ini tidak lepas dari tetangga di sekitar kita itu yang mungkin mereka berbuat buruk kepada kita. Ya, maka kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, harapannya pengen punya tetangga ketika dia beli rumah itu tetangga yang baik. Semuanya kalau bisa baik semuanya, jadi nggak ada yang usil kepada dia, sehingga dia bisa tenang hidup di situ, bisa ibadah tenang dan sebagainya. Apakah mungkin? Nonsen. Kenapa? Pasti di antara tetangga itu pasti ada yang usil, ada yang nggak senang, ada yang dengki, ada yang iri, ada yang benci. Apalagi kalau orang yang menempati rumah tadi orang yang, maaf ya, beda keyakinan, beda pemahaman, beda ekonomi. Nah, ini bisa terjadi, ini gesekan-gesekan, betul nggak? Nah itu. Kenapa seperti ini? Ini sudah sunatullah. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai Allah kan mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang 23 kan, ahsiban nas atraku ayakulu amana wa mlaftanun. Ya tak? Apakah manusia mengira bahwa ketika dia sudah mengatakan saya sudah beriman, saya sudah banyak beribadah, saya sudah menjadi orang yang alim, orang berilmu, mengerti sunnah, ngerti tauhid, ngerti fikih, ngerti ini dan sebagainya, dia itu sudah dibiarkan begitu saja sama Allah? Enak saja. Apa dia kemudian ditetapkan sama Allah dia orang yang selamat dari api neraka masuk surga? Belum. Sampai Allah tetapkan dikasihlah ujian di dunia. Kira-kira mampu nggak? Kalau Anda mengikuti programku, kata Allah, aturanku, ikutin nih tes ini. Bisa lulus nggak kamu? Ikutin tes saya, kata Allah. Kalau kamu saya tes, kamu mampu, kamu bisa menyelesaikan dengan benar, oke, lulus kamu masuk surga. Kalau tidak, ya mampir dulu di neraka. Meskipun kamu banyak ibadah, kamu banyak sholatnya, kamu banyak ini dan itu tidak menjadi jaminan. Kenapa? Karena orang hidup itu tidak lepas dari ujian. Apalagi ujian yang pertama, keluarga, kedua, tetangga. Ya, kita hidup ini pasti tidak lepas dari ujian. Pertama adalah keluarga dekat. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika awal dakwah, menyampaikan risalah Allah, wahyu Allah, Al-Quran. Ketika umur 40 tahun diturunkan wahyu, pertama kali turun surat Al-A'la, ya, surat Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Bacalah Muhammad dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu. Ketika menyampaikan ayat Allah, kemudian ada perintah, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal muzammil, kum fa'andir wa rabbaka faqtahhir wa siyabak fatahhir, ya, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Secara beruntutan, tujuannya apa? Tujuannya ini Nabi dipersiapkan oleh Allah untuk persiapan menghadapi ujian. Bersihkan jiwamu, agungkan nama Tuhanmu, ya. Hendaknya engkau segera untuk meninggalkan bersantai-santai, ya. Karena kalimatnya orang yang berselimut. Artinya berselimut di sini identik orang yang dia tidak akan memikirkan ujian yang berat. Dia tidak mau ambil resiko. Jelas ya? Ini orang berselimut, artinya menutup diri. Menutup diri itu orang-orang yang tidak mau keluar, gitu loh. Makanya orang yang dia itu tidak mau keluar, beradaptasi, berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangga, ini bagian pada orang-orang berselimut. Kenapa? Dia tidak mau menyampaikan kebenaran, dia tidak mau mendakwakan Islam, paling tidak minimal akhlak lah, perilaku lah, pribadi. Ya, ini dakwah hal dengan pribadi kita, akhlak kita. Kalau kita tidak mampu ngomong, ngajak, ya, minimal ketemu dengan tetangga kita yang belum sholat, minimal kita bisa basa-basi, monggo Pak, rumin kalau tak sholat. Sedang nggak langsung kata-kata, ya permisi, saya akan sholat dulu Pak ya. Itu nggak langsung, itu dia telah mengenai itu, dakwah itu, ya. Maka dia akan, dia sholat, saya nggak sholat gitu. Nah itu penting sekali. Bahkan sampai Allah turunkan di dalam surat Asy-Syu'ara kalau tidak salah ya, suratnya lain. Wa andir asiratakal aqrabin. Ya, ada yang kenal dengan surat ini? Ya, wa andir asiratakal aqrabin. Berilah peringatan, nasihat kepada kerabatmu yang dekat.
Ingat Bapak Ibu ya, ini perintah kepada siapa? Nabi SAW untuk mendakwahkan Islam ini, Al-Quran ini kepada keluarga yang dekat, baru yang jauh. Ya, ini perintah. Kira-kira ketika mendakwahkan Islam, Al-Quran kepada kerabat-kerabat Nabi, paman-paman Nabi ini ada nggak tekanan? Ada nggak bulian? Ada nggak permusuhan, kebencian? Jelas. Sampai-sampai Allah turunkan surat apa? Al-Lahab. Surat Al-Lahab ini untuk siapa? Untuk paman Nabi. Ya, untuk siapa? Paman Nabi, gak main-main. Yang dulu pamannya itu sayang terhadap Nabi, keponakannya sendiri waktu masih muda, masih kecil, belum ketika mendapatkan wahyu, belum menjadi seorang Rasul dan Nabi, ini betul-betul disayang. Betul Pak. Jadi contoh kita, ketika kita mungkin masih jahiliyah, belum mengerti Islam, belum mengerti sunnah, belum paham tentang tauhid, belum sebagaimana sekarang ibadah kita semakin rajin, semangat. Mungkin di kalangan kerabat saudara kita, tetangga kita yang tanda kutip jahiliyah, kita dianggap hal yang bagus, istimewa. Kita disayang-sayang, kita dipuja-puja, kita diperhatikan, ya tak? Tapi apa yang terjadi ketika kita berubah, kita hijrah, ya, penampilan sudah berbeda, mulai tumbuh jenggot, mulai kita pakai gamis, mulai kita pakai kopiah, peci, mulai kita mungkin bercelana cingkrang atau sarung yang cingkrang, ya, sholat kita rapat berjamaah, dan masih banyak model-model ibadah yang sesuai dengan sunnah. Apa yang terjadi? Mungkin pandangan saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, tangga kita, aneh ini orang. Itu ujian. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat, ya, dari ujian di dunia, nggak akan selamat. Pengen selamat, nggak akan selamat. Kenapa? Dimanapun kita berada pasti ada ujian. Namanya hidup di dunia. Adunya darul imtihan. Dunia adalah tempatnya untuk ujian. Mau kita kemanapun pasti ada ujian. Sampai ke pelosok pun, sampai ke gunung, ada nggak ujian? Pasti. Ya. Tapi para jamaah ibu, kita rehat dulu, kita azan dulu. Tapi para jamaah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh ulama tabi'in tadi, Imam Al-Auza'i, ya, bahwa dia ingin mengharapkan punya rumah, yang rumah tadi bebas, jauh dari tetangga-tetangga yang buruk perilaku akhlaknya, ya. Dan itu mungkin tidak akan terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya memang orang hidup itu sudah disiapkan sama Allah Ta'ala, baik itu nanti ada tetangga atau keluarga yang betul-betul beriman. Istilahnya ada tetangga atau keluarga yang tidak beriman. Ada mungkin tetangga yang soleh atau keluarga yang soleh, atau ada keluarga, kerabat atau tetangga yang tidak soleh. Itu sudah menjadi kamus dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah bima ta'maluna basir. Di dalam surat At-Taghabun Allah Ta'ala mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu ada memiliki dua sifat karakter atau pribadi manusia. Ada pribadi manusia, karakter manusia yang dia pada hakikatnya mengikuti hidayah, mentaati Allah. Itu adalah orang-orang mukmin, dan mereka yang ingkar, menolak aturan-aturan perintah Allah, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi pasti ada dua golongan, ya. Nggak mungkin cuma satu baik terus, ya, pasti ada buruknya. Nah, tergantung bagaimana kesabaran dia. Makanya Rasulullah mengatakan, al-mu'min alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairu minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Dalam hadis Imam Muslim mengatakan, orang mukmin yang dia berinteraksi kepada manusia, di tengah-tengah manusia, dan dia menyampaikan kebenaran, dan dia senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, mentaati Allah, amal ma'ruf nahi mungkar, menyebarkan dinul Islam kepada manusia. Kemudian dia mendapatkan ujian berupa kebencian, permusuhan, ketidaksenangan, dan yang lain, ya, gangguan-gangguan dari manusia, dan dia sabar. Itu lebih baik daripada seorang mukmin yang dia hanya diam saja. Dia tidak mau beraksi, dia tidak mau bergerak, dia tidak mau melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang berbuat kebaikan.
Nah, kalau orang bilang itu cuek, masa wudhu nggak mau tahu lah. Yang penting aku sholat, puasa, itu urusan saya pribadi. Yang lain silakan, terserah. Ya, nah itu orang mukmin yang kalau bisa bilang itu egois, hanya mementingkan diri sendiri, tapi tidak pernah mementingkan orang lain. Nah itu. Kalau ada orang lain yang berbuat keburukan, maksiat, perbuatan dosa, melanggar aturan Allah, itu tidak ada dalam jiwanya untuk merubahnya, maka orang yang seperti ini orang yang egois, ya, orang yang lemah imannya. Nah itu, sehingga tidak sabar terhadap gangguan-gangguan yang akan menimpa dirinya. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna